Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri, NIM 2412222119, kelas 6A Manajemen Malam. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS saya tentang e-business. Soal nomor 1. Jelaskan perbedaan antara pendekatan preskriptif dan manajemen dalam strategi e-business. Berikan satu contoh penerapan dalam perusahaan digital di Indonesia dan analisis dampaknya terhadap daya saing digital perusahaan tersebut. Jawaban soal nomor 1. Strategi preskriptif dalam e-business adalah pendekatan yang terencana dan terstruktur, di mana perusahaan mengikuti rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, strategi manajemen lebih fleksibel dan adaptif, berkembang seiringan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pasar. Contoh penerapan strategi preskriptif dapat dilihat pada Tokopedia yang mengembangkan platform e-commerce dengan rencana bisnis yang jelas dan terukur. Sementara itu, Gojek menerapkan strategi manajemen dengan menyesuaikan layanan berdasarkan umpan balik pengguna dan tren pasar yang berubah. Dampak dari kedua strategi ini terhadap daya saing digital sangat signifikan. Strategi preskriptif membantu perusahaan seperti Tokopedia untuk membangun fondasi yang kuat dan meningkatkan efisiensi operasional. Sedangkan strategi manajemen memungkinkan Gojek untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat, menjaga relevansi di pasar yang kompetitif. Keduanya berkontribusi pada keunggulan kompetitif di era digital. Soal nomor 2. Sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. A. Identifikasi proses SCM yang dapat meningkatkan dengan teknologi. B. Sebutkan dua teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. C. Apa risiko digital yang perlu diantisipasi? Jawaban nomor 2A. Proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. 1. Pengelolaan inventory, memastikan ketersediaan produk yang dapat di lokasi yang tepat untuk menghindari kehabisan stok atau kelebihan stok. 2. Pengiriman dan logistik, mengoptimalkan rute pengiriman dan waktu pengiriman untuk mengurangi biaya dan waktu. 3. Pelacakan pengiriman, memungkinkan konsumen untuk melacak status pengiriman secara real-time. 4. Manajemen permintaan, menganalisis data untuk memprediksi permintaan produk dan menyesuaikan produksi serta pengiriman. Pengelolaan supplier, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok untuk memastikan kelancaran pemasok. Jawaban nomor 2 yang B. Dua teknologi digital yang dapat digunakan dan manfaatnya. 1. Sistem manajemen rantai pasok Supply Chain Management System atau SCMS. Manfaat SCMS dapat mengintegrasikan semua proses SCM dalam satu platform, memungkinkan perusahaan untuk memantau inventory, pengiriman dan permintaan secara real-time untuk membantu dalam mengembalikan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan efisiensi operasional. 2. Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning. Manfaat teknologi ini dapat digunakan untuk menganalisis data besar, big data, dan memprediksi pola permintaan, serta mengoptimalkan rute pengiriman. Dengan AI, perusahaan dapat mengidentifikasi tren dan membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan inventory dan logistik, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jawaban nomor 2 yang C. Risiko digital perlu diantisipasi.
1. Keamanan data. Dengan meningkatkannya penggunaan teknologi digital, resiko kebocoran data dan serangan siber juga meningkat. Perusahaan harus memastikan bahwa data pelanggan dan informasi bisnis dilindungi dengan baik. 2. Tantangan pada teknologi. Jika sistem teknologi mengalami gangguan atau kegagalan, hal ini dapat mengganggu seluruh proses pengiriman dan operasional. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana pemulihan bencana dan sistem cadangan. 3. Kepatuhan regulasi. Perusahaan harus mematuhi regulasi terkait perlindungan data dan privasi, seperti GDPR atau peraturan lokal lainnya. Kegagalan untuk mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan denda dan kerugian reputasi. Yang keempat, perubahan teknologi yang cepat. Teknologi terus berkembang dan perusahaan harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Keterlambatan dalam mengadopsi teknologi baru dapat membuat perusahaan tertinggal dari pesaing. Soal nomor 3. Sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. A. Tentukan jenis e-procurement yang sesuai. B. Buat langkah awal implementasi. C. Jelaskan 2 tantangan dan strategi mengatasinya. Jawaban nomor 3. Yang A. Jenis procurement yang sesuai, terpusat atau generalis e-procurement. Jenis ini cocok untuk institusi pendidikan karena memungkinkan pengelolaan semua pengadaan dalam satu platform terpusat. Dengan sistem ini, institusi dapat mengontrol dan memantau semua transaksi pengadaan, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. E-procurement terpusat juga memudahkan dalam mengelola anggaran dan pelaporan. Jawaban nomor 3 yang B. Langkah awal implementasi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan pengelolaan operasional bulanan, termasuk jenis barang dan jasa yang diperlukan. 2. Pilihan platform e-procurement. Memilih platform e-procurement yang sesuai dengan kebutuhan institusi. Mempertimbangkan fitur, biaya, dan kemudahan pengguna. 3. Pelatihan pengguna. Berikan pelatihan kepada staf yang akan menggunakan sistem e-procurement untuk memastikan mereka memahami cara kerja sistem. 4. Integrasi dengan sistem yang ada. Pastikan sistem e-procurement dapat terintegrasi dengan sistem keuangan dan manajemen yang sudah ada di institusi. 5. Uji coba sistem. Lakukan uji coba sistem dengan transaksi kecil untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik sebelum implementasi penuh. Yang keenam, peluncuran dan pemantauan. Luncurkan sistem secara resmi dan lakukan pemantauan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul. Jawaban soal nomor 3 yang C. 2 tantangan dan strategi mengatasinya. Yang pertama, tantangan resistensi terhadap perubahan. 1. Strategi mengatasi. Untuk mengatasi resistensi dari staf yang terbiasa dengan proses manual, penting untuk melibatkan mereka dalam proses implementasi. Berikan pelatihan yang memadai dan tunjukkan manfaat dari e-procurement seperti efisiensi waktu dan penghematan biaya. Komunikasi yang jelas tentang perubahan dan dukungan yang berkelanjutan juga sangat penting. Yang kedua, tantangan keamanan data dan privasi. Strategi mengatasi. Keamanan data adalah isu penting dalam e-procurement. Untuk mengatasi tantangan ini, institusi harus memiliki platform e-procurement yang memiliki fitur keamanan yang kuat seperti
deskripsi data, dan autentikasi multifaktor. Selain itu, lakukan audit keamanan secara berkala dan berikan pelatihan kepada staf tentang praktik keamanan data yang baik. Pilihan 2 soal. Nomor 6. Amati satu proses bisnis sederhana di sekitar Anda, misalnya laundry, bengkel, toko kelontong. Deskripsikan bagaimana proses tersebut berjalan saat ini dan usulkan satu pendekatan sederhana e-bisnis yang bisa diimplementasikan untuk memperbaikinya. Jawaban untuk nomor 6. Deskripsi proses bisnis toko kelontong saat ini. Yang pertama, penerimaan barang. Toko kelontong menerima pasokan barang dari distributor atau pemasok. Proses ini biasanya melibatkan pemeriksaan fisik barang dan pencatatan manual ke dalam buku inventory. Yang kedua, pengelolaan inventory. Pemilik toko mencatat stok barang secara manual. Jika barang habis, pemilik harus mengingat atau mencatatnya untuk dipesan kembali. Yang ketiga, penjualan. Pelanggan datang ke toko, memilih barang, dan melakukan pembayaran secara tunai. Proses ini melibatkan pencatatan manual penjualan dan penghitungan total belanja. Yang keempat, pelayanan pelanggan. Pelayanan dilakukan secara langsung dan pelanggan dapat bertanya tentang produk atau minta rekomendasi. Yang kelima, pemasaran. Toko kelontong biasanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut atau spanduk fisik untuk menarik pelanggan. Usulan pendekatan e-bisnis platform e-commerce. Toko kelontong dapat membuat situs web atau menggunakan platform e-commerce yang sudah ada seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Bukalapak untuk menjual produk secara online. Ini memungkinkan pelanggan untuk memilih daftar produk, harga, dan ketersediaan barang. Soal nomor 7. Bandingkan pendekatan e-browser berbasis marketplace dan sales lead dari sisi efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kontrol manajemen. Sebutkan situasi bisnis yang cocok untuk masing-masing pendekatan. Jawaban nomor 7. Efisiensi 1. Efisiensi biaya. Marketplace sering menawarkan harga yang lebih kompetitif karena banyaknya pemasok, sedangkan sales lead dapat mengurangi biaya transaksi dengan mengelola hubungan langsung dengan pemasok. 2. Fleksibilitas. Marketplace memberikan fleksibilitas dalam memilih dari berbagai pemasok, sementara sales lead lebih terfokus pada kontrol dan konsisten dalam pengadaan. 3. Kontrol manajemen. Sales lead memberikan kontrol lebih besar atas proses pengadaan dan hubungan dengan pemasok, sedangkan marketplace mungkin mengurangi kontrol tetapi meningkatkan akses ke berbagai pilihan. Situs bisnis. Marketplace cocok untuk perusahaan yang membutuhkan variasi dan harga kompetitif, sedangkan sales lead lebih sesuai dengan perusahaan yang mengutamakan kontrol dan hubungan jangka panjang dengan pemasok. Sekian dari video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah atau pembacaan yang salah. Saya Ika Putri, mohon maaf dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.